Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang. Aku itu demam sampai setahun nggak sembuh-sembuh. Kau tak bisa lan. Saya pengen hidup normal. Ayahku sakit umur 7 tahun sampai meninggal. Maka akhirnya kaulah yang terperangkap olehnya. Allah itu tidak pernah menyiksa setiap umatnya. Allah itu memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita berkolaborasi dengan artis yang viral pada zamannya. Pasti semua pada ingat dong, dulu belum ada tuh ajang-ajang audisi di tempat lain, hanya ini satu-satunya. Afi, Akademi Fantasi Indosiar, dan inilah juaranya, Ferry Afi. Kak Ratna, Panglima. Selamat datang di Mata Langit. Selamat datang. Akhirnya ya, setelah sekian lama bisa diundang juga di channel Mata Langit. Iya, tahun berapa ya Afi itu? Afi 2003. pertama ya? Desember 2003, udah 20 tahun gitu. 20 tahun ya? Ya Allah, Berasa ya? Oh, dulu tuh setiap malam seminggu sekali kalau nggak salah tayangnya. Iya. Terus nungguin siapa yang dieliminasi gitu. Tayangan Oke, paling dinantikan. tadi Ferry datang bawa koper. Nah, ingat zaman Dieliminasi. dieliminasi. Dan itu perdana apa ya, kompetisi yang sampai berjam-jam sampai lewat tengah malam. Iya, sebelum ada kompetisi lain itu. Pencetus banget dari habis maghrib sampai lewat tengah malam. Itu yang awalnya di situ, habis itu baru ada audisi lain di TV-TV lain, jadi menjamur ya Jadi setelah itu. menjamur, jadi punya adik banyak. Dan ini aslinya sama kayak Panglima nih, dari tanah Sumatera ya? Iya benar. Iya. Mana sih Sumatera asli? Utara. Pangkalan Berandan. Tuh kan, Pangkalan Berandan ya. Pangkalan Berandan itu, dari Pangkalan Berandan itu ke tempat tinggal saya tuh cuman sekitar ya 1 jaman lah. Biasanya kalau bintang tamunya penyanyi itu wajib nyanyi dulu. Itu di Afi itu yang membuat Ferry itu bener-bener jadi juara tuh bawa lagu yang mana? Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Itu yang bikin paling naik dari 4 terbawah. Enggak, dari paling bawah. Tiba-tiba langsung melejit, abis nyanyi melejit langsung peringkat 4. Kurang itu. Inilah kisahku coba. Inilah kisahku semalam di Malaysia. Diri rasa sunyi, aduhai nasib, apakah daya. Banyak yang lupa. Udah lama banget gak nyanyi lagu itu. Gitu kan kalau nggak salah. Langsung jadi anak kesayangannya Mami Ii waktu itu. Mbak Tri Utami ya. Iya bener. Nah, kalau di Mata Langit ini kan Iya. setiap bintang tamu menceritakan kisah di luar nalar yang pernah dialami sepanjang hidup ya, tidak harus belakangan ini, mungkin pengalaman dari kecil pernah ada kisah mistis. Ada nggak yang bisa diceritakan? Banyak banget sebenarnya sih. Iya ya. Tuh, Ini juga dia udah merinding duluan untuk cerita tuh. astaga, jadi Ferry ini sedang menulis sebuah buku yang Iya, isinya iya. tentang kumpulan kisah-kisah mistis yang dialami sejak dari kecil hingga saat ini. Tapi Benar boleh nggak nggak? saya pantau dulu sebelum Oke, Ferry oke. bercerita, biar nanti Silakan. apa yang saya pantau nih sinkron nggak gitu Iya. dengan Nah. apa yang beliau alami. Kayaknya lebih Jadi, enak. jangan beliau yang cerita kan gitu. Benar-benar dipancing dulu nih sama Iya. Panglima. Aduh. Emang tadi begitu saya pertama saya ngeliat tadi kok ini kok ada yang kayak ada yang nutup gitu Ferry. Auranya tuh kayak terhambat tembok besar, tembok hitam dengan kabut yang sangat tebal. Dan di situ di dalam sebuah perjalanan saya lihat ada sebuah kayak perkampungan dan di situ ada makhluk seperti serigala gitu. Dan tapi di situ ada sosok orang tua, ibu, opa-opa dengan nenek-nenek, oma-oma tuh yang baik gitu. Yang Ferry ini udah dianggap seperti anaknya lah gitu.
Dan dia mengenal Ferry ini memang dari sejak Ferry kecil. Jadi kalau versi saya, Ferry ini punya orang tua angkat di dimensi alam jin. Tapi nenek-nenek ini tidak punya kekuatan juga untuk membendung energi frekuensi jahat yang menyerang tubuh Ferry. Jadi niat dan tujuan makhluk itu untuk membuat Ferry ini seperti tidak terlihat dan mematikan karirnya gitu. Yang saya lihat seperti itu. Tampak di hadapan orang banyak yang saya rasakan supaya orang tidak menyenangi beliau dan orang menganggap beliau biasa aja gitu. Jadi terlihat seperti tidak ada istimewanya gitu dari aura yang terpancar dari tubuhnya. Ini versi saya. Sebentar. Secara yang saya ketahui. Biasanya kalau bintang tamu artis menceritakan kisahnya itu didengerin gitu. Jangan dibuka semuanya dulu Bang, biar Ferry yang cerita dulu gitu. Biar dia cerita dulu. Ini berarti karena dipancing dari situ kita alur mundur ya. Ya. Sebenarnya dari zaman dulu banget, zaman kompetisi itu sebenarnya banyak sih serangan yang datang tuh banyak. Cuman alhamdulillah masih aman-aman aja. Iya. Pas tahun 2018 itu kok kayaknya serangannya itu bertubi-tubi dan kayak jebol gitu. Udah menumpuk banget. Udah menumpuk banget sampai di situ semua masalah bahkan sampai masalah keluarga itu numplek di situ. Iya. Rasa-rasa meledak dan di situ aku sempat ngalamin sakit, ada tumor di sini. Awalnya aku ke rumah sakit, saya segala macam periksa, berobat, dibilang tumor, tapi dokternya bilang segala jenis benjolan secara medis kita nyatakan sebagai tumor. Aku nggak puas dengan jawaban itu. Iya. Aku terus berobat alternatif dan kemana-mana sampai akhirnya sembuh, tumornya sembuh, tapi aku itu demam sampai setahun nggak sembuh-sembuh. Udah cek lab segala macam, udah ke rumah sakit, udah ada 4 rumah sakit, DBD bukan, tipes juga bukan, tapi aku tuh demam saking parahnya, demamnya tuh meriang. Itu sampai aku tuh setiap hari, terutama pas sore sampai subuh, itu aku tuh harus pakai sarung tangan, baju berlapis-lapis, pakai celana training, kedinginan menggigil, pakai kaos kaki tebal. Kayak serasa di atas pegunungan ya? Iya, setahun kayak gitu aku sampai kena penyakit kulit karena kena biang keringat. Iya. Sampai kayak begitu dan baru sembuh itu tuh di tahun 2019 akhir. Tapi pada saat yang si benjolan tumor itu udah nggak ada, aku udah maksain diri tuh mau kondisi sakit kayak gimana pun ada job aku ambil, air aku ambil gitu kan. Dan parahnya lagi pada saat itu, jadi mohon maaf kalau sekarang aku agak-agak tertutup. Kenapa Instagram aku private? Kenapa tempat tinggal aku nggak pernah mau buka? Karena apa? Pengalaman dari situ. Aku jujur sih masih berasa jadi menghindari orang jahat. Menghindari semuanya. Jadi aku benar-benar Jangan aktivitas kita memicu kecemburuan orang gitu atas kesuksesan kita kan gitu. Mungkin karena sama Panglima bisa lihat Instagram aku tuh nggak pernah yang posting jalan-jalan nongkrong apa segala macam. Semua yang aku posting itu kerjaan. Cuman kerjaan, itu pun gara-gara manajer aku Mas Jeffrey selalu bilang fair posting. Kalau enggak aku nggak pernah posting sama sekali. Karena ngindarin itu. Sama-sama satu manajemen ini juga. Karena waktu itu di tahun 2018-2019 itu di rumah lamaku itu aku tuh udah ngalamin gangguan ekstrimnya itu sampai ke fisik. Jadi udah mengenai fisik dan secara medis sudah jadi yang saya rasakan energi saat ini di sekitar dada Ferry ini kayak ada yang sesuatu yang tertahan lah cukup lama yang kayak mau meledak gitu. Itu yang terasa saya. Contoh waktu itu gangguan ekstrim itu gini, sering banget kebangun jam 2 pagi, pas kebangun ngelihat ada bayangan hitam gede berbulu kayak genderuwo gitu, dia lewat, itu sampai ngejatuhin pajangan di tembok. Terus pas foto-foto gitu. Pajangan aku hancur semua. Dia lewat, aku langsung berasa angin. Aku ngelihat bayangan itu. Dan semua pajangan yang dilewatin sama dia itu langsung jatuh. Pas ngambil wudhu, mau sholat tahajud. Saya pernah mengalami kejadian yang sama. Gitu. Terus gimana Ferry? Pas ngambil wudhu jam 2 pagi itu mau sholat tahajud. Pasti kalau Panglima ini kan kita cerita Ferry dulu ya. Itu bohlam meledak. Terus ada lagi muk aku tebel. Pecah. Dan itu dalam kondisi kosong. Nggak mungkin gitu ya. Nah, aku mau nanya lagi ya. Setelah mengalami kejadian yang sakit itu yang sampai 1 tahun, itu apakah sudah mencoba untuk ikhtiar secara non medis?
Sudah, cuman aku masih ngerasa belum maksimal. Aku merasa itu masih ada yang nempel. Masih nempel, iya. Udah berapa orang didatangi untuk penyembuhannya? Banyak Kak. Nggak kehitung? Nggak kehitung sih, banyak pokoknya. Di banyak. Jakarta dan luar Jakarta? Iya, di Jakarta dan luar Jakarta. Pokoknya semenjak itu tuh aku benar-benar menutup diri banget. Segala sesuatunya aku urusin sendiri. Nggak pakai asisten lagi, nggak pakai manajer lagi apa segala macam. Kecuali 2019 kemarin ditawarin sama Intermodel. Akhirnya kita jadi satu manajemen sama Karana gitu kan. Ya, mungkin ini udah jalannya Allah ya. Jadi memang Ferry ini tadinya bukan Ferry yang tertawarin, tapi manajer kami Kak Jeffrey. Tapi Kak Jeffrey bilang, aku orangnya penakut, Ferry aja tuh banyak pengalaman mistis. Jadi saya undang Ferry sebenarnya untuk bercerita kisah di luar nalar. Tapi ternyata malah terdeteksi Panglima bahwa dia ada gangguan gitu. Nah seandainya Ferry, maaf nih Ferry, memang nanti gangguannya terbukti emang ada. Apakah Ferry bersedia nanti dibantu untuk dibersihkan? Bersedia banget Kak, Panglima. Karena apa ya, jujur sih aku capek. Sampai sekarang aja aku tuh benar-benar masih menutup diri. Sebenarnya yang saya lihat nih bukan hanya sekedar fisik yang diserang, tapi mengakibatkan efeknya ke gangguan mental. Karena tanpa disadari sebenarnya apa yang dilakukan selama ini aktivitas itu tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya dilakuin gitu, kayak nutup diri apa segala macam itu kan sebenarnya hanya untuk menghindari, itu kan udah nggak baik ya menurut saya gitu. Ya kita harus hidup merdeka gitu, artinya kita leluasa dengan apa yang harus kita lakuin dan kita jangan ada merasa nanti ada orang-orang yang tidak suka sama kita harus kita hindari, justru kita harus lawan gitu. Harus lawan orang-orang yang berbuat zolim terhadap kita. Dan aku tuh jadi skeptis ya Panglima jatuhnya. Jadi kayak ketemu orang baru terutama itu jadi kayak mikirnya serba hati-hati gitu. Serba hati-hati. Bayangin aja aku tuh filter kontak di WhatsApp aja, di handphone aja dari ribuan kontak. Itu setelah kejadian itu aku filter cuman tinggal 200. Berarti artinya dari pantauan Panglima memang ada sosok-sosok yang mengiringi Ferry, baik yang jahat maupun yang baik? Iya, yang terlihat saya seperti itu. Apa Panglima sosoknya biar di absen? Yang tadi saya lihat yang kayak serigala tadi, yang pertama, habis itu yang tinggi besar hitam bertaring. Mungkin yang jatuhin barang kali itu. Habis itu saya lihat ada dulu hawa-hawa ya di badannya itu yang kayak siluman ular. Jadi itu yang salah satu untuk mengakibatkan penyakit kulit. Biasanya ular itu dikirim untuk membuat alergi kulit, gangguan kulit, penyakit kulit. Itu sih beberapa sosok itu yang saya rasakan. Tapi Ferry bilang pernah itu Panglima, pernah astral projection. Jadi dia merasa di suatu tempat, tapi tidak mimpi ya? Tidak mimpi, di suatu tempat yang berbeda, kayak di alam lain gitu. Coba ceritain gimana? Ya, aku sih kalau astral projection itu dari kecil sebenarnya Kak. Dulunya waktu kecil ya mungkin mikirnya ini cuma mimpi serem, mimpi aneh. Tapi lama-lama pas udah remaja lah waktu itu, pas SMP, aku tuh udah mulai cari tahu. Aku butuh buku, jadi setiap jam istirahat aku ke perpustakaan cari buku. Aku coba cari tentang mimpi-mimpi, nggak nemu ya namanya perpustakaan sekolah. Sampai akhirnya aku ke perpustakaan umum, di situ aku nemuin yang namanya astral projection dan aku ngerasa cocok nih jadiin sama aku. Dan pertama kali aku ngalamin astral projection itu pada saat aku umur 9 tahun. Itu ini agak panjang ceritanya. Maaf ya, aku ngeliat Ferry dari itu merinding terus. Merinding terus ini. Langsung kebayang ini sosok ini. Ini cerita agak panjang ya. Waktu umur 9 tahun, pas zaman kenaikan kelas. Kebetulan rumahku di Brandan, tanah itu sangat-sangat angker sebenarnya. Dari kecil aku sering melihat penampakan di situ, baik yang di dalam rumah ataupun di halaman. Dia sensitif ya dari kecil. Terus pas umur 9 tahun itu, pas kenaikan kelas, ibu itu mau ngambil rapot. Aku 4 bersaudara, aku bungsu, paling kecil. Jadi waktu itu ayah udah sakit tuh. Ayah aku sakit waktu aku umur 7 tahun. Dan kondisinya waktu itu masih belum bisa apa-apa ayah. Jadi yang aktivitas di rumah ngurusin kita ibu sama nenek. Jadi waktu itu ibu mau ngambil rapor kita berempat, semua kakak-kakak ikut. Aku nangis-nangis waktu itu karena nggak dibolehin ikut gitu kan. Kata ibu, Di rumah aja. Di rumah aja. Kamu nggak bisa pulang sendiri. Jarak dari sekolah jauh. Kalau kakak-kakakmu habis ngambil rapor, mereka bisa bawa pulang sendiri, kamu nggak bisa. Sementara nenek kan belanja, nyiapin masakan, bersihin halaman rumah dan segala macam. Akhirnya tinggal di rumah sendirian. Ayah sakit, nggak bisa bangun waktu itu. Aku main di halaman rumah, bekas akar pohon kamboja. Jadi dulu itu pas umur 4 tahun baru pindah ke rumah itu. Setahun setelahnya, sekitar aku umur 5 tahun, itu direnov, tambah dapur sama kamar mandi di dalam, dan pohon kamboja gede itu tuh ditebang. Nyisain akar sekitar segini tuh berapa ya? Setengah meter mungkin? Iya, 60 cm gitu. Oh, iya. Kayak bukit gitu. Aku main-main di situ. Main-main di situ sambil nangis. Terus udah hari itu berjalan normal semuanya. Pas maghrib aku demam tinggi dan mulai mimpi-mimpi nggak jelas. Yang kemudian aku tahu itu astral projection. Di situ aku melihat aku ada di belakang
rumah itu, jadi posisi pohon kambojanya itu, jadi ini rumah yang lama, bentuknya L dan dia pas di sudut itu. Aku ada di situ dan pohon kambojanya komplit, nggak ditebang. Nggak posisi ditebang, Nggak posisi masih ditebang, utuh. masih utuh. Oh, terus? Masih utuh. Dan di situ ada sosok jin. Kalau yang nonton film Lords of the Rings atau Hobbit tahu sosok Gollum. Sosok Gollum itu badannya tuh kurus kayak tulang sama kulit. Tapi kalau Gollum itu kan pucat. Kalau ini enggak, coklat kemerahan kayak kebakar gitu. Matanya kuning, badannya ngelipet-lipet, tapi dia posisinya tuh kayak kukang. Kepalanya di bawah. Dia ngerangkak dari situ. Dan dia ketawa-ketawa, lidahnya dijulur-julurin panjang. Mulai dari situ aku demam tinggi yang tadinya nggak kenapa-napa, dan dalam waktu seminggu itu tiba-tiba divonis sakit kuning. Udah stadium 4 dan hampir meninggal, dan sering hilang kesadaran, dan setiap kali hilang kesadaran aku ngeliat sosok itu. Yang kamu bilang Gollum itu? Ya, jadi banyak sosok yang seliweran di kamar aku, tapi setiap kali sosok Gollum itu muncul, semua sosok yang lain itu hilang, kayak kabur gitu. Takut sama dia? Ya. Kayaknya dia yang paling kuat berkuasa. Iya, kayak dia yang paling berkuasa. Puncaknya banget, aku tuh lagi tiduran, aku tuh ngeliat di plafon rumah dia tuh badannya ngelipet-lipet, terus dia ketawa, julur-julurin lidah gitu ke arah aku. Aku teriak-teriak. Yang aku tahu setelah itu jam 3 pagi katanya aku dibawa ke rumah sakit besar di Brandan, dan itu aku kondisi udah nggak sadar. Aku udah hilang kesadaran, aku udah mati suri. Baru sadarnya itu jam 4 sore. Dan Allah Akbar. Oke, Kang Limas sudah langsung tarik makhluknya biar kita segera bisa konfirmasi tentang pengalaman Miss Asia Ferry. Ini adalah salah satu makhluk yang berkaitan dengan kehidupan kamu. Kamu boleh tanya-tanya yuk. Kenapa dia mukul-mukulin telinga? Assalamualaikum. Sini sebelah Dia sini. kelihatan seperti mau mukul-mukul telinga. ini yang mana? Nanti kita tanya-tanya. Kamu sering ngerasa kurang nyaman dengan telingamu? Iya. Nah, ini mungkin yang kamu rasakan sekarang dirasakan. Iya kak, bener. Telinga kiri, Kiri kanan. kiri kanan. Kiri kanan. Yang aku tahu kemarin itu karena dibilang sinus ya. Kan memang ada kaitannya, Iya. hidung, tenggorokan, telinga. Jadi kayak orang menutup diri ya. Iya, aku baru mau ngomong. Kayak nggak mau Menutup diri, nggak mau terlihat. itu mungkin yang sempat kamu rasakan ya, pengen menutup diri, nggak mau terlalu bersosialisasi. Siapa kamu? Bisa kita komunikasi? Kamu siapa? Diam kamu. Bertubuh kurus, yang tadi kamu Yang ceritain tadi. makhluk yang kamu lihat. Kamu yang di belakang rumah? Emang seperti apa visualnya tuh? Kayak tengkorak gitu apa kurus? Enggak. Ya kayak kulit, cuman kulit sama tulang doang. Mungkin sih badannya jangkung, cuman dia selalu penampakannya badannya ngelipet-lipet. Itu kamu? Kamu? Aku bertubuh kurus. Diam tinggi. Kamu yang di pohon Kamboja? Putih kekuningan. Putih kekuningan? Matanya? Badannya? Badannya enggak. Badannya Kekuningan apanya? Pohonnya, bunganya? Iya, bunga pohonnya. Iya. Kalau badannya kulitnya kayak gini mirip. Ngapain kamu di situ? Ada yang suruh? Apa memang kamu di tanah itu? Kamu sampai sekarang katanya masih sering di bekas kamar saya dulu. Sekarang yang tinggal di sana siapa? Nggak ada. Rumahnya kosong. Kau sudah tak mengalami hayang turun. Ya karena udah tidak tinggal di sana ya kan? Itu kan pengalaman masa kecil. Jalan di awal kita kau merasakan Perkenalan di awal kita katanya. Ya perkenalan kamu dengan dunia mereka. yang begitu tinggi. Kamu kan demam sampai seminggu kamu bilang. Itu perkenalan kamu dengan bangsa mereka. Dan aku dirawat sebulan di rumah sakit waktu itu. Itu kejadian udah Lama 30 juga tahun ya? lebih ya. Sampai sebulan. Umur 9 tahun. 9 tahun, sekarang udah di atas 40, berarti udah 30 tahun lebih kejadian itu. Terus tujuan kamu apa kok memperkenalkan diri ke Ferry? Apa saya ganggu kamu waktu itu? Namanya anak-anak kan mana tahu ya main sendiri. Coba ceritain. Itu tempat kami, Pohon itu rumahmu. bahkan lubang yang tertutup itu tempat kami. Lubang yang tertutup. Sumur, ada sumur mati di belakang rumah. Oh, itu yang dimaksud.
Ditutup memang sumurnya itu? Iya, dan Nggak dimanfaatkan? dari kita pindah sumur itu udah ditutup rata sama tanah. Aku justru tahunya di situ ada sumur gara-gara sering astral projection ke situ. Oh, yang kamu cerita itu pernah Aku tanya sama nenek dulu, Nek, di belakang rumah kita ini ada sumur ya? Iya, kok tahu, kata nenek. Aku sering mimpi di situ. Oh, itu yang kamu maksud? Rumah kamu Kenapa di situ? dia sering dimimpiin, Ferry sering dimimpiin di sumur itu? Kau bahkan tinggal kau dewasa, kau tak bisa lari dari bangsa kami. Hingga kau dewasa tak bisa lari dari bangsa kami. Kenapa kamu lakuin itu? Maksudmu Apa bisa salah lari? saya? Kayak seolah kamu dikejar ya? Sabar ya Ferry, ntar kita telisik sampai seakar-akarnya. Saya pengen hidup normal. Tubuh kini telah terbuka untuk bangsa kami. Kemanapun kau pergi, selalu saja bersentuhan dengan bangsa kami. Ya. Bahkan bangsa kami bisa menyerupai kaum. Menyerupai siapa? Menyerupai Ferry. Sering kejadian. Bisa mewujud Ferry. Maksudnya gimana? Sering Orang pernah kejadian. ngeliat gitu? Orang ngeliat aku Di suatu tempat? di beberapa tempat. Padahal kamu tidak di situ. Masya Allah. Dari zaman sekolah dulu sering kejadian kayak gitu. Kenapa kamu menyerupai Ferry? Kan jadi mengacaukan hubungan dia dengan orang lain ya? Tujuanmu apa sebenarnya? Terbuka untuk bangsa kami. Ya, Mercy. Maka itu ada bangsa kami yang menyukaimu Disukai. dan ada pula yang tak menyukaimu. Ya, berarti memang benar kata Panglima tadi, ada makhluk yang baik di badan Ferry yang ikut, ada juga yang nggak baik ya gitu. Iya. Terus apakah itu salah Ferry kalau rumah kamu waktu itu ditebang? Kan bukan salah dia, kan rumahnya di pohon itu ya. Itu pohon ditebang waktu itu aku umur 5 tahun, sekitar 5 tahun. Gara-garanya apa ditebangnya? Renovasi rumah. Oh, dia kan nggak tahu apa-apa. Kenapa jadi kamu ngikut dia? Kamu ada hubungannya nggak dengan sakit ayah saya? Ayahku sakit umur 7 tahun sampai meninggal. Nggak normal. Meninggal? Kadang kayak orang gila. Gitu. Pikirannya terganggu ya, psikis. Dan ya? sempat lumpuh, bisu. Meninggalnya udah lama. Meninggalnya 2 tahun yang lalu. Tapi Oh, sakitnya? belum lama ya? Sakitnya dari aku umur 7 tahun. Masya Allah. Dan sejak itu aku kehilangan sosok ayahku. Tapi aku tak menyakitinya. Bukan kamu. Bahkan aku tak menyakitimu. Oh, jadi peran kamu apa? Aku hanya ingin memperkenalkan diriku kepadamu. Siapa namamu? Bahkan kau pun melihatku Iya. bergelantung dengan kepala yang di bawah. Oh, yang kepala terbalik Tapi itu. aku tak menyakitimu. Dia cuma nongol-nongol doang nampakin diri ya? Kepalanya terbalik. Heeh. Tadi kan dia cerita gitu kan. Yang kamu bilang Gollum itu Iya. bukan? Tapi kamu tahu apa yang terjadi sama ayahku? Kenapa ayahku bisa seperti itu? Apa kamu tahu? Tak bisa berbicara, tapi dia bisa memaki-maki siapapun. Apamu? Maksudnya nggak bisa? Sampai meninggal nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. Tapi kalau lagi kumat, Gimana? marah-marah, bisa maki-maki. Astagfirullah. Berarti ada sosok di badan ayahnya kayaknya. Jadi itu bukan dirinya sendiri ya? Kamu tahu nggak? Ceritain dong. Ini masih menjadi misteri nih sampai saat ini. Apa yang terjadi sama ayahku? Dan kau melihatnya, bangsaku yang merusaknya. Yang merusaknya. Iya. Berarti benar. Positif dikerjain orang. Bapaknya ini meninggalnya karena nggak Kau wajar. pun Astagfirullah. melihat sosok itu. Sosok mana yang ganggu ayahnya? Aku pernah lihat samar, Kak. Gimana? Waktu aku astral projection waktu umur 9 tahun. Aku datang ke rumah, flashback ke kejadian pada saat ayah sakit. Aku cuma ngelihat kilatan-kilatan cahaya yang nyerang ayah. Jadi kejadiannya tahun 90. Kita lagi nonton TV sekeluarga, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ayah lagi tiduran, tiba-tiba bangun, jalan cepet
lari ke arah pintu, langsung ngebanting pintu yang kebuka, langsung jatuh, langsung kejang-kejang, matanya melotot. 2 tahun kemudian pada saat aku mati suri, aku astral projection. Kondisi aku lagi opname di rumah sakit waktu itu. Dan aku astral projection ngelihat kejadian malam itu. Ada beberapa sosok kilatan-kilatan cahaya yang saling serang, saling bentrok, sampai akhirnya ada yang nyerang ke dan ayah. Gitu aku nggak kenal ayah. Kayak beliau bukan sosok ayah yang kamu kenal ya? Dia berubah. Apa itu? Berubah karakter. Oh, nulis huruf apa itu? E. Oh. Itu orang yang ngerjain ayahnya? Laki atau perempuan? Dunia ayam dulu pendengar bersaing. Dunia ayahmu dulu penuh persaingan. Emang kerjanya apa? Maaf kalau pengen tahu. Kontraktor ngelas pipa, punya perusahaan milik negara. BUMN ya? Terus? Kau pun saat itu jarang bersama ayam. Waktu kamu kecil ayahmu sering tugas sehingga kamu jarang bersama. Karena dia adalah sosok manusia yang gigih. Dari kecil nggak terlalu kenal ayah karena berbulan-bulan kerja keliling Indonesia. Sekalinya pulang, kadang-kadang tengah malam akunya udah tidur, besok pagi bangun Udah berangkat lagi. Lalu kayak gitu. Jadi di tahun 90 itu, umur 7 tahun itu, disitulah aku seneng ngelihat ayah pulang sore. Itu pun karena besok subuhnya mau berangkat lagi. Dan kejadian malam itu ayah diserang, dan sejak itu ayah sakit. Dan aku dari kecil sama sekali nggak kenal sosok ayah seperti apa. Iya. Sesungguhnya saat itu tempatmu pun sudah menjadi tempat yang gelap. Rumahnya maksudnya? Rumahnya dikerjain juga. Biar apa? Karena bangsa sepertiku yang diutus oleh manusia akan mengakibatkan mempengaruhi keadaan rumah itu. Makhluknya dikirim untuk mencelakai ayah, tapi kan ayah kan rumahnya di situ, jadi dia juga dikirim ke rumah juga gitu. Lalu Terbaring sekian lama. puluhan tahun berarti ya sakitnya itu. Tapi selama sakit sudah ikhtiar ke dokter, sudah ke alternatif? Sudah kemana-mana. Awal sakit kita dikira kena stroke ya karena lumpuh bisu. Tapi ternyata ada satu dokter yang kesekian kali bilang ini sepertinya bukan medis. Pada saat dicek semua normal, syaraf semuanya normal. Akhirnya disaranin non medis alternatif. Dan sempat waktu itu akhirnya bisa jalan, bisa bangun dari lumpuh. Terus ngomong bahasa yang kita semua nggak ngerti bahasa apa. Bisa jadi itu bahasa makhluk halus ya. Lalu Mereka hanya menginginkan sebuah penderitaan. berarti yang ngirim ini hanya menargetkan penderitaan ayah. Kayak hidup segan mati tak mau kan, berpuluhan tahun. Kok tega gitu sih? Memangnya ayahnya salah apa sama orang yang ngirim itu dari tempat kerjanya? Pada saat kejadian kamu juga ada di situ kan? Kamu melihat kan ada berapa banyak yang nyerang ayahku. Ya kalau dia dari kecil di situ berarti dia tahu. Kini manusia itu memiliki sebuah kursi yang selalu ia pakai. Kursi roda yang ngerjain ayahnya masih hidup tapi duduk di kursi roda. Kamu ada kenal nggak dengan teman-teman ayah? Artinya dia juga menderita saat ini. Mungkin itu karma dia. Dan yang kau lihat hitam penuh bulu itu yang terkadang membuat amarah kepadanya. Siapa? Ayam tak bisa berbicara, tapi bisa memaki-maki, bisa meluapkan amarahnya. Nggak bisa ngomong, tapi ketika marah bisa timbul caci maki keluar dari mulutnya. Tujuannya apa? Bukankah targetnya sudah nggak ada? Yang ditargetin ayah sakit udah sakit, sekarang malah sudah meninggal. Ngapain lagi ganggu Ferry? Mereka sudah menjadi satu dari bangsa yang lain. Dia itu
untuk dirimu. Kemarin ada yang bilang pada saat, jadi aku tuh punya aura yang bukan hanya narik makhluk-makhluk astral, tapi energinya pun bisa keserap. Katanya pada saat kejadian itu ada sebagian energi serangan itu yang kena ke aku. Kalau menurut penjelasan dia, mereka kenapa serangan ke kamu karena di badanmu pun ada makhluk dari arah lain. Iya. Jadi mereka merasa berteman terus bersatu gitu loh. Ya gitu ya. Berarti ada juga yang jahat sama Ferry selain yang ditujukan untuk ayahnya. Ingin menjatuhkanmu. Sesuai pantauan Panglima. Bahkan kau pun merasakan sebuah pengkhianatan dalam hidup. Maksudnya pelakunya orang dekat dia? Ya. Iya. Namamu siapa? Astagfirullah. Panglima. Gak apa-apa, dan mau ganti lain. Astagfirullahaladzim. Allah. Ini ganti sosok ini. Tadi emang bisa lihat ada sosok kayak model-model ini, ada siluman babi dengan kera, ada dua sosok. Ini nggak tahu nih yang mana yang masuk, apa yang kera, apa yang celeng. Kaitannya dengan itu rezeki kalau babi mah. Siapa kamu? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Berarti. Kamu siapa? Apa yang mau disampaikan untuk Ferry? Oh, apa itu? Dia nulis lingkaran. Seperti kotak. Kotak. Kotak itu Kotak apa? Kotak apa? Kotaknya dalam sumur. apakah kau sudah menemukan kotak itu? Yang Tapi aku kamu pernah maksud mimpi, Kak, mimpi ada benda di dalam sumur. berbentuk kotak. Enggak, 3 bola. Kalau kotak Yang dimaksud kotak yang mana? Biar jelas coba. Kamu maksud kotak apa? Apa ada harta karun di situ? Atau benda atau di dalam rumah? mungkin punya ayahnya? Ayah, Ayahnya punya barang. tapi bukan milik ayah. Tapi ayahmu telah dimasukkan ke dalam kotak itu. Semuanya. Oh, jangan-jangan ini semacam apa ya? Properti ritual gitu ya? Terpendam dalam kotak itu. Berarti sama dukunya ada ritual yang dimasukkan ke kotak itu dengan tujuan mengurung sukma ayahnya. Di mana? Agar dia bisa menggantikan dan menyingkirkannya. Itu kaitan dengan pekerjaan ayah ini kalau dari Kayaknya keterangannya sih. ini. Jadi ayahmu punya posisi, ada orang lain yang menginginkan posisi itu, ayahmu disingkirkan. Kalau nggak salah ya, Dengan cara waktu sihir. itu ya aku juga udah lama banget ya, masih kecil. Iya. Kalau nggak salah waktu itu sih aku dengar katanya emang ayah mau dipromosikan. Sejak mau dipromosikan terus tumbang. Iya. Lalu Tak bisa lagi melangkahkan kakinya ke tempat itu. udah nggak bisa lagi kerja sejak itu. Di setiap ia berusaha untuk datang kembali, saat itulah serangan itu datang kembali. Sesungguhnya ayahmu ingin melawan semua itu agar bisa kembali melakukan pekerjaan itu. Tapi dia merasakan kaki yang tak berdaya. Oh iya, kakinya lumpuh nggak bisa jalan. N itu laki-laki ya yang ngerjain mengandung huruf N. Mana tahu Ferry ya yang ngerjain ayah yang mengandung huruf N. Nggak terlalu Nah, banyak apakah- kenal sama teman-teman ayah. Akhirnya targetnya tercapai. Posisi ayahnya diganti oleh orang itu. Iya. Karena aku cuman tahu beberapa teman ayah yang dekat.
dan mereka sendiri pun punya panggilan masing-masing kayak bukan nama asli gitu loh. Iya, iya. Oke, berarti artinya dia sudah sukses nih ya untuk menyingkirkan dan menduduki posisi itu. Apa dia mendapatkan kebahagiaan dengan cara itu? Kebahagiaan yang hanya sementara dan ia berakhir dengan sebuah penderitaan. Ya, penderitaan, dan sekarang sudah membuat anaknya pun menderita karena ditinggal ayahnya. Dan sekarang kaitannya dengan Ferry gimana? Coba fokus ke Ferry-nya. Kakek tua itu Siapa kakek tua itu sebenarnya? dia selalu mengikutimu. Apakah kakek tua itu yang menjaga Ferry? Dia yang mengetahui semua apa yang ada di dalam hatimu. Boleh nggak dipanggil kakeknya? Biar ceritakan, Ferry selama ini sudah banyak yang memberitahu kalau ada yang mendampingi, termasuk kakeknya. Allah. Ada makhluk yang sudah masuk ke tubuh Ismi, kita akan segera komunikasi. Kok sama ini berdua? Siapa beliau? Kilatan mewujud Maksudmu? Apakah ini makhluk yang salah satu yang menyerang dulu? dan Iya katanya. Ini makhluk jahat Kamu yang kan lihat tuh yang kilatan nyerang bapakmu ini serang yang ini. jahat. Kamu boleh tanya-tanya dulu. Panglima deket ke akhir biar dapat Siapa yang utus kamu? suaranya. yang membuat kau selalu terhenti. Kau selalu terpuruk. Apapun yang kau dirikan selalu terjatuh. Oh, berarti dia ganggu Ferry ya? Bukan ganggu ayahnya? Apa kamu ganggu ayahku dulu dan sekarang kamu ganggu aku? Astagfirullah. Awas ya, Kamu jangan. tidak sama yang merusak ayahku dan aku. Kamu apa sih wujudnya? Kenapa kamu mundur-mundur? dia nggak suka lihat Oh, itu. nggak suka. Siapa yang utus kamu? Bahasanya. Bahasa yang kau tak mengerti. Yang kamu bilang bapakmu pernah ngomong bahasa yang nggak jelas. Jangan-jangan ini bahasa aja. bahasa jin ini. Apa artinya? Coba ngomong bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebahan. Ya, Sebahan. makhluk yang di badan Agri minta dikeluarkan sama Panglima nih. Sekarang Panglima lagi netralisir dulu. Biar kita fokus komunikasi dan musik di badan Disney. Siapa? Enggak kamu. Enggak. Ada. Ini bahasa apa ya? India. Oh, India. Leluhur kamu kan dari India Iya. katanya. India. Ayah ada keturunan India. Apakah ini dari leluhur ayahnya? Leluhur Ferry? Dari jalur ayah? Kami kurang paham kalau bahasa India. Coba berbahasa Indonesia. Tuhan, selamat siang. Selamat siang. Yang Guys, apa kabar, Fer? Apa kabar Fer katanya? Maju Fer. Ya. Ini makhluk yang dari leluhur kamu orang baik kayaknya. Saya sering sakit sampai sekarang, masih ngerasa badan saya nggak enak. Apa bisa dijelaskan kenapa seperti itu? Tidak cukup mengenal sosok ayah. Ayahmu itu tidak pernah berdiam di rumah. Sehari pun pergi. Beberapa hari saja pergi. Tak lama, mereka tak cukup banyak mengenal keluarga tu. Sekarang dia jadi Malaysia. Ada, Masih ada keturunan Malaysia juga. boleh dijelaskan Anda ini siapa? Saya nak keluarga bapa. Pokoknya dia leluhur dari jalur ayah. Tapi sudah ada Saya nak beberapa sosok ya. beritahukan tentang Mona. Iya, iya. Macam ini ada di mana itu sesuatu yang ada pada diri bapamu. Sepertinya dari Kalimantan. Maksudnya bapaknya punya pegangan apa bagaimana? Terang ada seseorang yang ingin menguasai bapamu. Terkena tu karena kau sejak kecil tu terlekat dengan sesuatu yang tak serupa dengan anak lain, mempunyai dua kehidupan nyata dan tak nyata. Dia beda sendiri dengan saudara-saudara yang lain. Tajam dalam pandangan, tajam pula dalam Batin. batinmu. Itu yang terkadang kau ada dalam kehidupanmu, nyata maupun tak nyata. Kayak seolah kamu ada dalam dua dunia gitu. Bapamu tu pernah bekerja di suatu pedalaman
di tanah Kalimantan. Nah ya tugas sana. Iya. Nah tuh terkait tanah itu, pembangunan suatu bangunan dan juga ada penyaluran gerakan bawah tanah untuk alat-alat bapamu. Lama dia di sana. Nah tuh bapamu bertemu dengan seseorang. Siapa seseorang itu? Kau tahu, teringat tidak terakhir bapamu bekerja di daerah mana? Masih terlalu kecil, 7 tahun ya? Tak ingat dia. Tahu, Terakhir kerja di mana? Tak ingat ya? pedalaman itu ada suku pedalaman. Namanya suku apa? Tak, terkait ilmu hitam yang melekat pada bapamu itu. Oh, Kau itu sebagai anggota keluarga yang mengetahui tentang itu. Kalimantan itulah yang menyerangnya. Kau yang melihat kejadian itu, maka kaulah yang terserang. oh, saudaramu gak ada yang lihat kan kamu cerita pada Kau jalan merasakan keanehan bapamu, kau pun itu tahu. Yang kita tahu ya secara fisik, ya secara dunia nyata pada saat itu ya ayah berusaha lari aja nutup pintu depan. Karena ada yang akan datang. Setelah itu dia langsung Dia tak jatuh. sanggup untuk menghadang, maka dia terkapar. Keluargaku cuma ngeliat itu aja. Dia melihat sosok besar ingin menancapnya. Nah itulah yang terjadi. Kejadian itu benar-benar karena kaulah yang melihatnya. Aku pun tak kuasa membicarakan orang yang sudah tak ada. Sekarang ini aku memberitahukanmu bahwasanya kaulah yang memang terpilih. Tapi untuk mengetahui tentang hal ini, keluargamu tak lepas dari dunia bangsa kami. Keluargamu tuh maksudnya orang tua sebelumnya? Oh, gimana? Karena memang mempunyai sesuatu amalan pada dirinya, maka keterkaitan ini akhirnya benar-benar merapat padamu. Maka kaulah memang terpilih. Sejak kecil kau sudah pandai melihat. Iya, punya sixth sense. Pohon yang ditebang itu pun sebagai tanda bahwasanya ada yang berdiam diri di tempat itu. Kenapa kau diimpikan pada saat itu berada di suatu tanah yang tandus, tanah yang kering? Kau teringat pada satu kejadian. Pada awal kau ada di luar dan mendengarkan pertolongan itu, tapi ternyata kaulah yang terperangkap di dalamnya. Oh, kamu cerita ada yang minta tolong dalam astral Iya. projection terus? Aku pernah mimpi di tengah sawah, sawahnya udah kering. Situ ada gubuk yang pertama kali ini astral projection ya. Tadinya aku pikir mimpi. Di situ aku ngelihat di belakang gubuk ada hutan lebat. Gubuknya itu kayak pondokan panggung. Sekitarannya sawah kering. Situ aku ngelihat gubuk itu dan ada yang minta tolong Di gubuk itu? di gubuk itu. Beberapa hari kemudian aku di posisi yang kebalikannya, aku yang berada di dalam gubuk. Dan kamu yang minta tolong? Ya, Karena kenapa? Karena kau menembus batas itu. Jadi kau itu memasuki kehidupan itu di mana keadaan itu kau datangi, yaitu di mana tempat sesuatu yang terkurung di tempat itu. Maka dia tak sanggup untuk menolong dirinya, maka dia pun terkena, itu adalah imbasnya dirimu. Dia mencoba untuk berada di dalam kehidupan itu, tetapi dia tak sanggup untuk menghadapi kenyataan itu. Maka akhirnya dialah yang terperangkap dalam keadaan itu. Sampai saat ini, Oh, gitu. keadaan itu telah mengunjungimu. Jadi, kegelapan dunia hitam, ilmu hitam itu nyata, kau mengetahuinya, tapi kau tak sanggup untuk melawannya. Maka akhirnya kaulah yang terperangkap olehnya. Maka kehidupan itu sekarang melekat pada dirimu. Itulah bahwasanya kau butuh pertolongan untuk membersihkan dirimu. Akhirnya sampai pada tiba, kenapa selalu di rumahmu? Karena jangan lagi diperpanjang soal ayahmu. Pesanku, kenapa? Semua kematian karena Allah. Iya. Semua kematian karena Allah. Kalaupun ayahmu itu dizalimi di hati oleh seseorang, wanita dan laki-laki, tetapi biarkan kembali kepada sang pemilik. Jelas itu nyata.
Maka sejak kejadian itu tak sanggup untuk bercakap-cakap lagi. Iya. Tak banyak bicara ayahmu. Tapi penuh caci maki kalau lagi marah. Karena hanya ada Makhluk. sesuatu yang menguasai dirinya. Kau tak sanggup untuk menolongnya, maka kau pun ikut terperangkap. Karena ya, aku pun tak mau kau menjadi bagiannya. Maka kau pun seperti kehilangan rasa. Sebenarnya kau berada di posisi di mana kau itu terangkat, tapi kau tak merasakan apa-apa. Oh iya. Seperti mati rasa dalam dirimu. Pada saat kau memenangkan sesuatu, Juara keputusan Afi. kaulah yang menjadi juara. Kau tak merasakan bahwa akulah pemenangnya. Gitu ya? Mbak Berta pernah bilang, kamu menang di kompetisi sebesar ini. Kenapa saya nggak ngelihat raut wajah bahagia? Kenapa kamu seperti Karena bingung? kau terkunci. Itulah kenapa keadaan itu hadir dalam kehidupanmu, di luar kesadaranmu, yang dia meminta tolonglah. Kembali lagi kepada kehidupanmu, bahwasanya semua tergantung pada dirimu. Tahukah kau makna dari keadaan rumahmu? Sumur itu, tanah kosong itu semua perlambang. Kehidupanmu berubah menjadi tidak seperti awal pada saat sebelum kejadian ayahmu itu sehat dan bekerja. Semuanya seperti kekurangan, seperti sawah yang mengering. Tidak ada kehidupan. Kenapa kau berada di dalam sumur? Ingatkah kau pernah berada di satu keadaan kau ada di dalam sumur? Ya. Kenapa? Waktu itu 2 kali. Yang pertama ngikutin kuntilanaknya masuk ke dalam sumur. Terus aku ikut masuk ke dalam sumur. Yang kedua aku nemuin 3 benda kepalan tangan. Waktu itu aku masukin ke dalam sumur. Itu benda itu bulat gitu. Bulat Kayak bola. kayak bola. Aku artikan untukmu. Iya. Izinkan aku. Silakan. Ini manggilnya apa ya, nenek ya? Tidak, Kakek. aku kakek tua. Oh kakek, oke, maaf kek. Namanya siapa kek? Dengarkan aku. Aku tak mau menyampaikan namaku dahulu. Ya wes kakek Aku aja lah ya. izinkan padamu. Ya. Di mana kek? Kenapa kau mengikuti makhluk itu? Karena- si perempuan itu. Dan dengarkan dulu. Iya. Dan kau akhirnya masuk ke dalam sumur itu. Tahukah semua itu berarti bagimu? Pertama, sumur itu adalah wadah di mana ada mata air di sana. Terus? Air adalah sumber kehidupan. Dalam kehidupan itu ada hitam dan putih. Takdir baik dan takdir buruk. Mana yang harus kau ikuti? Langkahmu adalah tergantung di mana keyakinanmu. Jika kau mempunyai keyakinan terhadap pedomanmu, aku yakin kau tidak akan tersesat. Tetapi jika dalam kehidupanmu, dalam setiap langkahmu, kau mengandalkan hanya dengan pikiranmu saja, kau tidak akan menemukan jalan keluarnya. Bagaimana menurutmu? Benar sekali. Apa gunanya sumur? Yaitu untuk sebagai tanda, sebagai mana alam ini adanya sebuah sumber mata air yang kita ambil di dalamnya. Ya. Tak mungkin kau harus mengotori sumurmu, dan kau pun harus menjaganya. Jangan sampai yang hitam, yang kotor, yang buruk masuk ke dalam lubang sumurmu. Apa artinya? Ini berkaitan dengannya, benarkah? Benar. Apalagi semua kembali kepada dirimu. Kau terganggu karena kau mengandalkan pemikiranmu. Apa yang harus kau lakukan? Kembali kepada tadi yang kukatakan. Semua itu sudah dinyatakan, dituntun oleh Tuhanmu agar kau artikan. Kalau mau ditanya kenapa harus aku? Karena memang kaulah yang terpilih. Terpilih menjadi yang utama dan menjadi yang pertama. Tapi kenapa aku yang terpilih sementara aku nggak mampu? Kemampuanmu tergantung pikiranmu. Kalau kau berkata aku tak mampu, sampai kapanpun kau tak akan sanggup untuk menjalaninya. Tetapi bila hati dan pikiranmu menyatu dalam satu keyakinan bahwasanya kau mempunyai Tuhan semesta alam yang menguasai seluruh jagat raya, yang menguasai dalamnya lautan,
tingginya pegunungan, luasnya bumi ini, maka kau tak akan meragukannya. Benarkah? Benar. Tak akan sedikit pun kau meragukannya. Benar. Kalau kau meyakini Allah bersamamu. Yang ada di dalam pikiranmu hanya sebuah kesedihan sampai detik ini. Ketidakikhlasanmu terhadap keadaan orang tuamu. Saran kakek bagaimana baiknya? Galilah tanah yang kering dengan air yang mengalir agar menjadi tumbuh kembali, agar menjadi kehidupan yang semestinya. Panglima. Benar, saya. Panglima Ya. mengerti maksudku. Mengerti saya. Semua keterkaitan. Ya. Kenapa dia berada di tanah sawah yang Iya, iya, iya. dan sebuah sumur. Iya. Tanah yang kering butuh air. Iya. Dan sumur itu adalah sumber kehidupanmu. Iya. Kenapa ada 3 Tiga bola itu, bola apa itu? yang kau lihat? Itulah tandanya suatu pilihan untukmu. 3 bola itu menandakan pertama, kelahiran, kehidupan, dan kematian. Tergantung dari kehidupanmu, tergantung dari mata air. Bagaimana kau menjalaninya? Apalagi nak Panglima Langit. Oke. Kenapa kau mengikuti wanita Si kuntilanak itu. hantu? Siapa dia itu? Ya itulah salah satu penghuni dunia ini. Kalau kau katakan siapa dialah yang diciptakan untuk mengganggumu, Berarti sebenarnya dia nggak baik ya? arah mana yang harus kau ikut? Tetapi baik dan buruknya itu sudah Allah tentukan. Buruk menurutmu belum tentu. Semua berhikmah-hikmahnya ini agar kau kembali kepada kenyataan. Sekarang kau ada di alam dunia, maka jernihkan kehidupanmu. Kau sendiri yang tahu siapa dirimu. Allah itu tidak pernah menyiksa setiap umatnya. Terus kalau boleh tahu kakek dan nenek ini siapa? Apakah benar yang dipantau Panglima di awal bahwa kakek dan nenek ini mengadopsi si Ferry? Ya, karena dia anak dari ayahnya. Jadi kakek ini mengasuh Ferry tapi di alam lain gitu? Kenapa? Tuhan mau mengizinkan. Setiap manusia akan diikuti oleh makhluknya. Jadi kakek yang menjaga dia Ya, dari serangan orang yang jahat? kalau tak ditutup, semakin kau tidak bisa tenang. Apanya yang ditutup? Pandanganmu, matamu. Sudah menutup matanya Ferry bagaimana kak? Dalam kasat mata dia tak setajam waktu kecil. Tetapi batin hanya dirimu yang bisa melakukannya. Kenapa? Karena setiap raga mempunyai satu jiwa. Dan raga itulah yang bisa menjaga jiwanya sendiri. Kau tak bisa menjaga jiwanya, hanya menuntunnya. Iya. Bisa menjaga jiwanya adalah orang yang bersangkutan masing-masing. Jelas, itu benar. Bagaimana? Karena hanya dia yang mengetahui tentang dirinya. Kayak berarti kan gangguannya ini sisa dari ayahnya. Nah, yang gangguan khusus dikirim ke dia ada enggak? Ya, banyak. Siapa yang tak kenal dirimu pada saat itu? Kau dilulukan, Oh iya, juara kau satu. terangkat, kau yang utama. Ada yang Pasti mempunyai sifat ain dalam pandangan mereka, Iya. sifat iri dalam batin mereka. Kalau saranku, tak perlu kau tahu. Panglima pun sudah mengetahui ada yang jahat Memang terhadap ada dirimu. ya, tapi nggak perlu diketahui. Yang penting dibersihkan aja gitu ya kak? Ya, yang terpenting dari sesuatu perjalanan hidupmu, kau bisa memaknai semuanya. Iya. Dalam hidup itu, yang terpenting adalah dapat memaknai setiap kejadian. Iya. Yaitu ambillah hikmahnya. Kalau kau hanya mengambil setiap kejadian, maka kau bisa menjadi gila. Bagaimana tak gila? Jelas manusia akan selalu diuji. Kalau kau hanya memikirkan kesusahanmu saja tanpa memikirkan bahwasanya Allah itu memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau kau menyadari itu, maka kau akan menjadi hamba yang bersabar, hamba yang tawakal, dan hamba yang damai dengan keadaan. Tenangkan dirimu,
Tuhanmu mengirimmu pada hari ini agar kau lebih baik lagi. Amin ya Allah. Gitu. Kakek namanya siapa kek? Lu tau nggak? Apakah harus kukatakan nama? Kamu pengen tahu nggak nama kakek? Pengen tahu. Kan kakek udah jagain Ferry. Makasih Ferry. Mustafa. Oh, kakek Mustafa. Kalau Cukup sudah. kakek sama nenek ya? Tak perlu tahu nama istriku. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Pegang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waksir amwali wa uladi wa habibni linnasi ajma'in wa tab'adal wa taqulu min balina wa la salam man kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin. Rabbir fi zambi wa zidaidu qalbi wa anjini min Ferry sudah berhasil untuk mengungkap misteri yang ada dalam kehidupannya dan sudah diterapi oleh Panglima Langit dan sudah mandi air doa. Apa rasanya setelah bertemu Mata Langit dan setelah diterapi? Yang pertama sih badan lebih ringan, berasa lebih enakan, dan ada beberapa misteri yang kemarin-kemarin masih jadi tanda tanya sih udah semakin terungkap ya? Semakin terungkap. Makasih juga sih aku ya walaupun mereka makhluk astral tadi, justru dari mereka aku bisa tahu beberapa hal yang selama ini masih jadi tanda tanya dan mereka tadi mengungkap beberapa misteri. Tadi sempat ada pesan ya, sempat ada pesan. Ya balik lagi ke diri sendiri sih, balik lagi ke diri sendiri. Tapi aku makasih banget loh buat Kak Ratna, buat Panglima yang udah ngebantu, udah kasih jalan buat aku. Tadi kan kamu bilang sempat nyesek dadanya, sekarang gimana? Masih nyesek apa enggak? Udah enggak sih, ya? Udah lebih legaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi ya insya Allah sih tadi juga dikasih ada air doa ya, dan itu buat dikonsumsi ya. Bismillah lah, semoga Allah ridhoin. Amin amin ya Allah. Terus waktu di terapi tadi rasanya gimana? Sakit banget. Udah nahan-nahan nggak bisa, tetap aja udah sakit banget. Terus pas mandi ngap. Sesak nafas ngap banget. Tapi kalau aku lihat wajahmu lebih bercahaya ya, ada cahaya tadi kayak lepas gitu. Sekarang auranya lepas. Auranya lepas dan apa ya, beberapa tanda tanya udah terjawab juga. Alhamdulillah ya. Apalagi yang ingin ditanyakan mumpung masih ada Panglima? Apa ya? Sebenarnya masih ngeblank sih, lagi nikmatin momen apa plongnya itu loh. Tapi boleh kali ya nanti kalau misalkan tiba-tiba muncul pertanyaan WhatsApp ya. Boleh. Tapi intinya kamu nggak penasaran lagi dong ya? Karena tadi sempat penasaran. Tadi makhluk ini apa, makhluk ini apa? Kan semua sudah terangkum waktu penjelasan kakek yang terakhir ya. Oh iya, tadi ada benang merah sih ya, maksudnya gini. Jadi ayah itu kan emang ada keturunan India. Tadi makanya sempet dia bahasa India. Terus pada saat ngomong, kamu ngomong bahasa India nih? Iya. Dia nggak nyadar. Habis itu ganti bahasa Melayu. Malaysia. Kalau feeling aku karena ayah itu kan juga emang ada keturunan Banjarmasinnya, Kalimantan. Oh iya. Kan deket bahasanya Melayu Malaysia, juga ya. Deket ke Malaysia sana gitu. Jadi sosok yang terakhir tadi udah banyak ya Bang? Banyak bahasanya Wah banyak, udah berapa sosok tadi yang datang. Dan si sosok yang selama ini aku nyebutnya Gollum karena perawakannya mirip kayak Gollum. Ya akhirnya tadi kebuka juga gitu. Ternyata kan. Nggak jahat ya? Ternyata nggak jahat gitu, cuman emang menyeramkan sih ya wujudnya. Wujudnya menyeramkan ya. Wujudnya menyeramkan gitu, dan ternyata justru dari sosok itu yang kita masih nggak tahu ya Kak ya namanya siapa ya, kita nyebutnya Gollum karena bentukannya mirip kayak Gollum. Ternyata banyak informasi di situ karena emang penghuni di
tempat itu, di tanah yang dibangun rumahku itu, dan benar-benar dia tahu semuanya gitu. Jadi kayak saksi banyak kejadian yang ada di situ. Alhamdulillah kalau sudah mulai mendapatkan pencerahan, mudah-mudahan ke depan nanti karirnya lebih terbuka lagi, lebih bersinar lagi, bahwa kamu tuh sebenarnya sudah di posisi yang bagus saat itu ya, tapi kan kamu serasa kayak tertutup ya. Sekarang mudah-mudahan terbuka lagi dan bisa nyanyi lagi menuju puncak. Masih ingat aku lagu Afi, gemilang cahaya, gitu kan? Iya. Masih ingat nggak? Apa terus? Mengukir cita seindah asa menuju puncak, impian di hati bersatu janji, kawan sejati pasti berjaya di akademi fantasi. Kamu akan berjaya lagi Ferry, semangat Ferry. Sama ini juga ya, pesan buat semuanya. Tadi sempat Panglima juga singgung soal penyakit AIN. Ya itulah ya, kadang-kadang aku sendiri nggak pernah niat mau umbar kebahagiaan, mau umbar rezeki apa segala macam. Aku tuh cuman pengen hidup normal, biasa aja, nggak perlu yang wah. Dan aku sendiri pun juga ya tetap bekerja seperti biasa, syuting, nyanyi, desain grafis gitu, tanpa ada niatan untuk bikin iri siapapun. Tapi ya kalau misalkan namanya manusia ya, dan tadi juga sempat ada pesan dari salah satu sosok astral yang bilang contoh yang bahkan yang ngirimin santet ke almarhum ayah dulu pun juga hidupnya nggak bahagia, kena karma. Jadi ya buat kita semua pembelajaran juga, apa yang kita lakukan sekarang, kita mau jahatin orang segala macam, buat siapapun yang ngejahatin aku, ingat tadi sempat ada pesan, kalian pun nggak akan bahagia, kalian pun nanti akan dapat karma. Jadi ya coba kita introspeksi diri masing-masing, termasuk aku juga introspeksi diri masing-masing. Kalau masih ada di antara kalian yang menyimpan dendam atau menyimpan niat nggak baik sama aku, tolong dipikirkan lagi lah, apa yang kita tabur pasti suatu saat akan kita tuai. Betul. Ya. Baik Panglima, mungkin sudah saatnya disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ferry Afi ini. Ya, semua manusia punya cerita jalan hidupnya masing-masing. Ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa buat kita itu adalah sebagai penguji keimanan kita yang utama. Yang kedua, memperkuat kekuatan kita sebenarnya untuk kita menjadi manusia lebih kuat lagi. Jadi kita harus mengambil posisi positifnya, hikmahnya bahwasanya ujian yang datang itu untuk membuat diri kita makin bijaksana, makin banyak ilmu yang berdatangan ke dalam diri kita. Dan yang ketiga itu, dengan adanya setiap ujian, cobaan, dan persoalan hidup ini, itu akan mendewasakan kita menjadi manusia yang sejati gitu. Manusia yang benar-benar siap menghadapi ujian-ujian berikutnya, karena selagi nafas masih berhembus, masalah itu tetap pasti akan datang. Sampai akhir sakaratul maut kita juga, kita akan dihadapkan dengan masalah juga, dengan bisikan-bisikan setan. Jadi jangan sampai lalai, jangan sampai terlena oleh bisikan-bisikan setan ke dalam hati kita. Perbanyak lagi zikrullah, isi hati kita, isi darah kita, daging kita, tulang kita dengan doa-doa zikrullah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mempermudah segala hajat kita, keinginan kita, urusan kita, bahkan sakaratul maut kita nanti. Pada akhirnya kita akan berpulang kepadanya, dan semoga kita menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.